Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertemuan ini semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keimanan, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima materi maupun tugas-tugas yang diberikan nanti bisa kita kerjakan dengan lancar tanpa kesulitan apapun. Anak-anakku yang berbahagia, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu menyimpulkan isi teks diskusi. Dan sekarang kita akan lanjutkan struktur dan unsur kebahasaan teks diskusi. Anak-anakku yang kusayangi, sebelum pembelajaran kita mulai, agar ilmu kita nanti bermanfaat, barokah, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menelaah isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks diskusi. Yaitu KD 3.10 tentang menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang pertama, menelaah struktur teks diskusi. Yang kedua, menelaah pernyataan pendapat pro dan kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual. Menelaah isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks diskusi, yaitu yang pertama, menganalisis struktur teks diskusi, dan yang kedua, unsur kebahasaan teks diskusi. Struktur teks diskusi yaitu berupa pendahuluan atau isu, 2, argumen pendukung atau kontra, yang ketiga, simpulan. Struktur teks diskusi yaitu yang pendahuluan atau isu ya, menjelaskan tentang permasalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam teks diskusi. Struktur yang kedua, argumen, yaitu bagian ini berisi argumen atau pendapat
baik yang mendukung maupun kontra. Yang keduanya harus disertai alasan yang mendukung. Struktur yang ketiga, simpulan. Bagian simpulan berisi simpulan atau rekomendasi berkaitan dengan isi yang dibahas. Unsur kebahasaan teks diskusi. A. Menggunakan konjungsi. B. Penggunaan kohensi leksikal dan kohensi gramatikal. C. Menggunakan modalitas. D. Menggunakan kalimat persuasif. E. Keterhubungan kata dan kalimat. F. Keterhubungan makna. Dan yang terakhir G. Kesantunan bahasa. Penjelasannya ya, penggunaan dimulai dari penggunaan konjungsi. Konjungsi dibedakan menjadi 3, yaitu konjungsi antar klausa atau kalimat ya. B. Konjungsi antar kalimat. C. Konjungsi antar paragraf. Dua. Penggunaan kohensi leksikal dan kohensi gramatikal. Kohensi leksikal adalah kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata atau istilah. Kohensi leksikal itu berbentuk repetisi atau pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim. Berikutnya yang B, kohensi gramatikal, yaitu kepaduan yang dicapai dengan memakai elemen dan aturan gramatikal. Tiga, penggunaan modalitas. Modalitas adalah istilah yang memiliki makna kemungkinan, fenomena, dan sebaiknya dinyatakan dalam kalimat. Biasanya istilah seperti wajib, akan, ingin, dapat, mungkin. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Seperti kata hendaknya, seharusnya, sebaiknya, jangan, ayo marilah, dan lain-lain. 5. Keterhubungan kata dan kalimat.
Hal ini ditandai dengan penggunaan kata yang sesuai dengan gagasan dan memerhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 6. Keterhubungan makna. Keterhubungan kata dan kalimat menentukan keterhubungan makna sehingga pembaca dapat memahami pesan yang disampaikan dengan mudah. 7. Kesantunan berbahasa. Dalam diskusi, kalimat yang ditulis menggunakan bahasa yang netral, tidak provokatif, dan tidak mengandung kontroversi. Begitulah anak-anak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.